ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pecinta bincang-bincang GSKI Gajah Mada. Berjumpa kembali di acara talkshow kesayangan kita bersama saya David Kuncoro yang akan memandu acara kita pada hari ini. Bersama ini juga saya ditemani oleh Sister Tamara
rekan saya yang amazing. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Dan kali ini kita akan membawakan satu topik yang luar biasa Bapak Ibu. Mengenai satu kata, perceraian. Perceraian adalah kata yang menakutkan dan juga dilarang bagi pasangan Kristen. Karena firman Tuhan sendiri berkata, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, masalahnya sekarang bagaimana jika perceraian itu terlanjur terjadi? Bersama ini makanya kita akan bersama-sama mendiskusikan masalah ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Pendeta Theophilus Kasan yang sudah hadir di tempat saat ini. Shalom Bapak. Ya, shalom. Terima kasih buat kesempatannya kita boleh berjumpa kembali di dalam acara pada kesempatan hari ini. Saya yakin dan percaya topik ini pasti akan memberkati banyak orang, khususnya bagi jemaat Tuhan secara khusus yang sedang menghadapi tema atau kasus yang berkaitan dengan perceraian. Dan harapan kita semua melalui acara bincang-bincang ini, setiap kita diberkati. Amin. Amin. Pak Kasan, ketemu lagi nih kita. Kita kayaknya harus melanjutkan diskusi kita karena yang lalu kayaknya masih gantung gitu, rasanya masih perlu dieksplor lebih lanjut gitu. Makanya kita ada lagi nih Pak lanjutan. Tapi boleh nggak sebelum kita mulai diskusi yang setelah perceraian pertama itu, Pak Kasan briefing sedikit, ingatkan kita lagi dong Pak. Dulu waktu pertama itu kita bicara soal pernikahan dan perceraian. Bolehkah orang Kristen itu bercerai sebenarnya? Boleh sedikit Pak? Kalau untuk menjawab masalah ini bukan bisa kita jawab boleh atau tidak. Tetapi harus melalui proses yang panjang untuk menyikapi hal ini. Memang untuk idealnya di dalam pernikahan Kristen tidak ada kata cerai. Itu adalah pernikahan yang ideal seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Kembali Tuhan Yesus merujuk kepada kitab Kejadian. Bukankah sejak semula Allah menjadikan laki-laki dan perempuan? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Memang perceraian ini menjadi topik yang sangat menarik dan menjadi perdebatan dari waktu ke waktu, apalagi dengan berbagai doktrin yang dimiliki oleh gereja. Ada yang menyetujui perceraian, ada yang tidak, bahkan termasuk di dalam pernikahan itu kembali. Jadi itu tergantung dari masing-masing kasus. Waktu itu terakhir kita juga bicara bahwa tidak semua kasus dipukul rata tidak boleh bercerai. Tetapi tidak juga menjadi buka pintu nih untuk memperbolehkan perceraian. Kurang lebih begitu ya Pak Kasan. Nah tadi Bro David juga udah ngomong tuh. Gimana tuh Bro? Andai kata Pak terlanjur sampai terjadi perceraian. Itu gimana sih sikapnya kita sebenarnya bagi si pelaku perceraian itu. Dan juga mungkin nanti sikap gereja. Itu gimana Itu Pak? pasti orangnya belum ketemu Pak Kasan waktu memutuskan bercerai gitu. Ya. Gimana Pak Kasan, gimana? Memang kalau kita menghadapi kasus atau jemaat Tuhan yang sudah terlanjur bercerai, nah ini harus dilihat juga kasusnya. Apakah sebelum mereka menikah secara Kristen atau tidak? Itu kita harus lihat. Kalau memang pernikahan mereka dilangsungkan belum di dalam kekristenan dan mereka bercerai, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Karena Rasul Paulus sendiri berkata di dalam 1 Korintus 7, di sini Paulus sendiri juga berkata di dalam 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi jika orang yang tidak beriman itu mau bercerai, baiklah ia bercerai. Dalam hal ini yang demikian dalam saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalau orang yang tidak seiman menghendaki perceraian itu enggak masalah. Tetapi jangan sampai orang percaya yang meminta bercerai. Memang kalau bisa kata Paulus jangan bercerai. Sebab perceraian itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki.
pasti perceraian itu juga pasti meninggalkan duka bagi pasangan-pasangan yang mengalaminya. Ya, mungkin bisa saya jelaskan seperti itu. Oke, jadi sebaiknya enggak. Tapi kadang-kadang bisa jadi sebenarnya orang sama-sama Kristen nih Pak. Tadi Pak Kasan kasih contohnya Yang sudah kalau memang diberkati mungkin. ya belum diberkati, belum menjadi Kristen. Tapi memang ini udah jadi Kristen misalnya, udah diberkati. Tapi gitu, Pak. belum sedalam itu pemahamannya, ya kan? Belum melewati masa-masa konseling mungkin ya. Terburu-buru masuk pengadilan, ketok palu cerai Pak. Sekarang ikut suara kebenaran, mendengarkan kita, terus baru kepikir, aduh sepertinya saya salah. Sekarang saya harus melakukan apa Pak Kasan? Pandangan mengenai perceraian dan pernikahan kekristenan itu terdapat 3 kelompok. Yang pertama, ada yang menyetujui perceraian tetapi tidak menyetujui pernikahan kembali. Yang kedua, ada yang menyetujui perceraian dan pernikahan kembali. Yang ketiga, tidak ada perceraian dan pernikahan kembali. Ini 3 kelompok besar ini yang pasti dihadapi oleh gereja, termasuk doktrin yang ada di dalamnya. Tetapi sebagai gereja yang bertumbuh, bertumbuh, apalagi itu jemaat sudah dewasa dalam iman, tentu saya berharap kasus perceraian yang sudah terjadi, okelah sudah terjadi. Tetapi Tuhan Yesus sendiri juga mengutip di dalam Matius 19, kalau jika sudah bercerai jangan menikah kembali. Sebab orang yang menikah kembali sama juga hidup dalam perzinahan. Jadi jika sudah terlanjur bercerai sebaiknya tidak menikah kembali. Cuman nanti ada yang protes Pak Kasan. Aduh Pak, saya itu masih muda Pak Kasan. Apalagi laki-laki nih. Aduh Pak, saya masih muda. Saya tuh masih umur 30 Pak. Buru-buru nikah tapi akhirnya cepat cerai juga Pak. Masa saya nggak boleh nikah kembali Pak? Baru 30 loh Pak. Gimana tuh Pak? Ini menghadapi dilema ini memang banyak yang terjadi dewasa ini di tengah jemaat. Apalagi di dalam kondisi seperti ini. Makanya kasus-kasus perceraian itu seringkali terjadi karena tidak dibekali dengan bimbingan yang begitu ketat. Khususnya bagi pasangan yang akan menikah. Mereka sebenarnya harus diarahkan atau benar-benar dibimbing bahwa ketika kalian memutuskan untuk menikah, jangan berpikir kalian akan berpisah. Sebab apa yang dipersatukan Allah memang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tentu dalam konteks yang Ibu Tamara sebutkan tadi, bahwa saya masih muda loh Pak, ya kan? Apalagi saya belum punya anak Pak. Saya bercerai dengan suami saya dipukul, dianiaya, disakiti. Waduh saya gak kuat Pak, terpaksa saya bercerai. Oke. Nah, tetapi apakah boleh menikah lagi atau tidak? Inilah yang sangat dibutuhkan kepekaan dari si korban, baik itu suami atau istri, bergumul. Apakah mereka sungguh-sungguh akan menikah lagi atau tidak? Tentu bagi kita yang masih muda, tentu hasrat seperti dorongan ya untuk menikah lagi atau libido itu apalagi masih dalam tanda kutip ya, masih lagi hot-hotnya. Waduh Pak, kalau saya tidak menikah mana kuat saya, bagaimana? Menghadapi hal ini kan tidak mudah kita jawab. Dan kita sebagai gereja yang dewasa yang saya katakan, jangan kita gampang mengatakan ayo cerai. Di satu sisi juga kita juga tidak boleh membolehkan udah cerai saja. Tentu hal ini harus menjadi pergumulan dari pasangan tersebut. Inilah yang disebut coram deo, hasil optimal penggumulan kita dengan Tuhan. Kalau memang karena kasusnya dianiaya dan akhirnya terjadi perceraian, ya akhirnya sudah bercerai, tapi idealnya jangan menikah lagi. Oh kalau di dalam perjanjian lama kan mereka boleh Pak menikah lagi. Kenapa di perjanjian baru tidak boleh menikah lagi? Ini harus kita bedakan juga.
Di dalam perjanjian lama, kalau Musa memberikan surat cerai, itu bukan berarti secara langsung Musa mengizinkan agar bangsa Israel itu boleh suka-suka menceraikan istri kemudian menikah lagi. Surat cerai itu diberikan hanya untuk melindungi perempuan yang pada waktu itu dianggap kaum yang muda, yang seringkali tidak diperlakukan sebagai mestinya. Dan perempuan pada zaman itu adalah perempuan-perempuan yang tidak memiliki pendapatan. Lain dengan perempuan masa kini. Mereka sudah berkarir, sudah bekerja, punya income dan seterusnya. Kalau kita di zaman perjanjian lama tidak demikian. Sehingga kalau perempuan-perempuan yang tidak memiliki income, mereka banyak dalam tanda kutip akhirnya bekerja sebagai wanita-wanita PSK atau prostitusi. Nah, ini kan sebenarnya surat cerai itu diberikan untuk melindungi wanita sebagai kaum yang lemah. Dengan surat cerai itu makanya berarti wanita itu benar sudah diceraikan oleh pria sebelumnya. Menarik loh Pak, tapi saya jadi nanya-nanya sedikit itu tadi kisah tentang zaman Musa. Jadi waktu yang perempuan itu diberikan surat cerai, kan Pak Kasan bilang wanita waktu itu dianggap sebagai kaum lemah ya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah seperti saat ini. Lalu untuk apa surat cerai itu? Apakah dengan surat cerai itu jadi garansi dia bisa nikah lagi gitu maksudnya Pak? Nah, di dalam perjanjian lama ini tentu kita memiliki keunikan. Dengan surat cerai yang diterima oleh wanita tersebut, itu membuktikan dia sudah bercerai dan laki-laki lain boleh menikahi wanita tersebut, diizinkan. Daripada dia kerja sebagai perempuan-perempuan yang kagak benar atau PSK. Ini harus dilihat konteksnya di dalam kitab perjanjian lama. Dan kalau kita melihat juga sebenarnya Musa sendiri pun tidak melegalkan. Hanya sifat surat cerai itu melindungi. Kuncinya melindungi kaum yang lemah. Yang seringkali dianggap sebagai perempuan kelas bawah. Kelas 2, kelas bawah, sedih banget saya dengar. Gimana Bro David? Ini Pak Kasan, saya punya pertanyaan lagi. Kalau sampai terlanjur cerai, kira-kira biasanya nih menurut saya sih ya biasanya sih pihak wanita kayaknya yang agak sedikit sulit nih ya Pak Kasan ya. Nah menurut Pak Kasan gimana ya harusnya kalau sampai terlanjur bercerai itu sikapnya kita tuh kayak tadi kan ada wanita itu harus zaman dulu nafkah ya, gitu ya. Zaman dulu nggak bisa Ya, nyari betul. nafkah, harus Itu, dinikahi supaya iya. dapat nafkah gitu. Itu gimana kaitannya sama Tapi bisa juga hari gini masih ada juga loh perempuan-perempuan yang mungkin masih sulit mencari nafkah, jadi harus nikah lagi Pak. Iya. Maksudnya atau gitu. dia memang oke saya nggak nikah tapi saya mesti berjuang, saya demi anak saya kerja aja begitu. Ini sikapnya gimana? Atau boleh nggak kita membenci suaminya, mantan ex-nya gitu atau hal-hal seperti itu gimana kira-kira Pak? Ini mau cari pembenaran supaya boleh nikah lagi, maksudnya gitu Pak, boleh nggak? Memang menghadapi dilema ini, saya mengatakan dilema. Saya menjawab hal ini pun menjadi satu dilema. Saya tidak boleh menggampangkan, tidak boleh juga mengiyakan. Baru-baru ini saya ketemu dengan satu pasangan, bahkan saya sangat sedih kalau setiap kali saya jumpa dengan orang-orang yang berkeadaan yang harus berakhir dengan perceraian. Ada yang sudah berakhir, baru saya ketemu beberapa hari yang lalu dengan seorang wanita yang masih cantik, muda, dan rupanya saya tidak tahu bahwa dia sudah berpisah dengan suaminya selama 5 tahun. Kemudian anak hak asuh ini sebenarnya jatuh ke perempuan ini. Karena satu lain hal, nggak tahu bagaimana itu pasti pengaruh dari orang tuanya. Akhirnya secara tidak langsung anak itu diambil paksa dari perempuan itu. Bahkan sekarang perempuan istrinya itu, calon istrinya tidak boleh menemui anaknya tersebut.
Waduh, saya juga Maksudnya sedih juga. bekas istrinya Pak. Bekas istrinya, mantan. Mantan. Nah, padahal laki-laki ini pun juga sudah menikah lagi. Makanya saya bilang, Pak, kan mereka sudah diberkati secara Kristen. Betul. Dia tadinya dari agama tertentu lah ya, kemudian menikah secara Kristen. Nah, kadang-kadang saya sangat menyedihkan ini, banyak pasangan itu ingin dibaptis itu bukan sungguh-sungguh menyerahkan hidup atau bertobat kepada Tuhan. Tetapi banyak pasangan tidak dipungkiri mau dibaptis itu karena mau menikah. Karena salah satu persyaratan itu untuk masuk di dalam jenjang bimbingan pranikah itu harus dulu ada bukti surat baptisan yang menandakan orang itu sudah lahir baru. Jadi orang yang dibaptis itu bukan karena dia bertobat, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Kristus. Bertobat artinya kan meninggalkan dosa, kesediaan meninggalkan dosa. Kalau tidak bersedia meninggalkan dosa, jangan dibaptis. Tapi bukan karena kesediaan meninggalkan, karena menikah. Akhirnya dibaptis, akhirnya sudah terlanjur bercerai. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Nah, tentu bagi pasangan yang ini menjadi pertanyaan Pak David, Bu Tamara, ini menarik. Boleh menikah lagi enggak kalau begitu? Kalau dengan pasangan yang sudah terlanjur Menikah lagi. Sudah bercerai, Pasangan, ya. apa boleh menikah lagi? Nah, ini pasti menjadi hal yang ditunggu oleh jemaat Tuhan. Bahkan pada umumnya, Pak, ngomong dong, boleh atau enggak nih? Nah, untuk menyikapi hal ini terus terang, ini butuh pergumulan. Ini butuh kita mencari kehendak Tuhan. Kita harus tanya Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus bergumul. Nah, disitulah lewat pergumulan itu saya percaya kita pasti dikasih tahu Tuhan. Kalau memang dengan orang di luar Kristen yang tadi Paulus katakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 15, kalau dia minta cerai, enggak masalah. Kita tidak bersalah dalam hal ini kalau kita menikah lagi. Tetapi dalam tanda kutip bagaimana dengan seseorang yang sudah seiman. Nah, ini harus melalui bimbingan pastoral. Bimbingan pastoral disitulah kita bisa melihat dari etika Kristennya, dari pastoralnya, apakah ini dia masih punya nafkah atau tidak. Dan kalau dia menikah juga harus menemukan pasangan yang tepat. Jangan sampai terulang lagi, teraniaya lagi, dipukul lagi, sampai ancaman nyawa. Nah, tentu hal ini saya percaya banyak jemaat menantikan pergumulan ini. Ngerinya bolak-balik nikah cerai gitu kali. Itu bisa. Saya juga ada pengalaman, ada satu orang yang sudah menikah, bisanya lah terjadi sama-sama diberkati di gereja oleh hamba Tuhan. Ya kan? Sudah melalui proses bimbingan dan seterusnya. Bahkan ini sudah melayani Tuhan. Tapi pernikahan yang satu berakhir dengan perceraian. Selang berapa tahun kemudian ini pria nih yang ditunjuk Tuhan. Saya yakin dia jodoh dari Tuhan. Yang pertama itu bukan. Akhirnya menikah. Setelah menikah baru jalan 2 tahun atau berapa tahun. Berakhir lagi perceraian. Kemudian berlanjut lagi. Seiring perjalanan waktu. Menikah lagi. Menikah lagi. Akhirnya pisah lagi. Karena dianiaya, dipukul. Katanya dari Tuhan. Makanya bagi pasangan yang masih muda, saya tidak mengajak untuk segera-segera memutuskan untuk menikah lagi. Coba tanya Tuhan dulu. Jangan sampai seperti kasus yang saya temui di lapangan ini, sudah kawin 4 kali atau 5 kali loh. Ini rencana tahun ini akan menikah lagi. Saya juga sedih. Tapi kita sebagai orang percaya, makanya dalam hal ini menjadi pergumulan. Makanya pernikahan dan perceraian selalu menjadi isu yang sangat-sangat hangat. Dan gereja dalam hal ini tentu harus memberikan jawaban yang tepat. Gereja harus menjadi naungan untuk supaya pernikahan-pernikahan ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kalau toh mereka dia harus menikah lagi,
biarlah semua itu dalam koridor Tuhan. Bukan keinginannya. Ya, keinginannya ini kadang-kadang bisa jadi salah. Masalahnya mungkin beda tipis kali Pak Kasan. Suara Tuhan dengan nafsu. Betul ya Pak ya? Kalau sampai 4 kali, 5 kali. Iya, betul. Bukan suara Tuhan lagi kali yang dia dengar ya Pak Kasan Dan ya. mungkin kalau menurut Bapak gimana nih? Kalau setelah bercerai, sikap kita itu sebagai yang pelaku perceraian itu, harusnya sih menurut saya sih kita introspeksi dulu gitu Pak ya. Apakah ada yang salah dengan kita? Kenapa kita sampai akhirnya terjadi perceraian ini? Terlanjur terjadi perceraian, apakah saya yang salah? Apakah karakter saya yang mesti diubah? Itu menurut saya sih itu harus kita evaluasi diri dulu ya Pak Kasan ya. Baru nanti kita mungkin seiring waktu kita semakin dewasa. Saya nggak ngerti, menurut Bapak gimana tuh? Oke nggak kalau kayak gitu ya? Karena gini Pak, mungkin saya lebih lengkapi pertanyaannya. Karena kalau ada orang yang memang begitu bercerai langsung fokusnya dalam mencari lagi pasangan baru, udah punya motivasinya udah beda. Betul kan? Sama yang tadi Bro David bilang ya kita introspeksi diri. Kalau memang kalau menurut Pak Kasan tadi kan sebaiknya tidak menikah. Artinya udah bukan nggak ada konsep lagi mau menikah, ya nggak Pak Kasan? Tapi pertanyaannya Bro David adalah introspeksi tapi tahu-tahu kepikiran fokusnya kayak pengen pasangan baru. Itu gimana tuh Pak Kasan? Saya rasa ini juga menjadi pergumulan manusia ya pada umumnya. Tetapi idealnya bagi pasangan Kristen yang sudah telanjur untuk bercerai, idealnya tidak menikah lagi. Tidak menikah lagi. Dia fokus membesarkan anak dan seterusnya. Oh Pak, dia kan masih muda. Bagaimana Pak dengan masa depannya? Kecuali nanti suatu hari suaminya yang ono sudah meninggal. Dalam tanda kutip kan kuping denger nih. Oh udah meninggal. Si A, si B, si C. Silakanlah untuk menikah lagi. Enggak masalah. Tapi selama dia masih hidup, sebaiknya jangan untuk. Itu bisa ya Pak ya? Ya bisa, kan udah meninggal suami terdahulu. Karena pernikahan itu kan ikatan, termasuk ikatan permanen. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tentu juga sebagai gereja kita juga tidak boleh, tidak boleh bercerai. Tidak boleh menikah. Itu harus melalui pergumulan. Seru sih ya, seru. Cuman memang ini menjadi pembicaraan ya, ada yang terang-terangan, ada yang tertutup. Gereja ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, sikap kita nih Pak sebagai GSKI sebenarnya untuk pemberkatan ulang pernikahan itu gimana sih Pak? Apakah kita memang, Pak Kasan tadi saya hitung sampai 3 kali ngomong tidak boleh, kalau bisa tidak boleh menikah lagi, ya kan? Sendiri aja. Nah, tapi sikap kita sebagai organisasi sebenarnya untuk memberkati pernikahan ulang itu boleh apa enggak, atau mau atau enggak sebenarnya tepatnya? Tentu sebagai seorang gembala atau pendeta yang apalagi di dalam sinode Gereja Suara Kebenaran Injil, ya kan? Kita harus selektif. Kita harus sungguh-sungguh mengali. Faktor apa yang menyebabkan mereka itu bercerai? Kita perlu tahu sebenarnya masalah apa. Kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Kalau memang tidak bisa, ya bagaimana? Dalam hal ini kita harus melihat kasusnya. Kasusnya apa? Kalau memang kasusnya dalam tanda kutip tertentu dengan pasangan yang tidak seiman, kemudian mereka lulu karena perkawinannya juga bukan karena apa, apalagi dijodohkan dan seterusnya. Tentu kita sebagai gereja harus bijak menyikapi hal ini. Kita boleh bisa melakukan bukan pemberkatan nikah atau peneguhan nikah kepada pasangan tersebut. Gitu Bu Tamara. Oke, nggak semudah itu juga ya Pak ya. Itu butuh suatu konseling yang panjang untuk melakukan sebelum ada peneguhan pernikahan ulang dari gereja juga ya Pak ya. Ini Pak Kasan nih banyak banget pengalaman karena udah Pengalaman apa nih? Pengalaman konseling sebagai konseling maksud saya.
pengalaman banyak orang yang konseling tentang pernikahan sama Pak Kasan. Betul ya Pak Kasan? Ini Betul, contoh-contohnya jadi seru-seru ini. Saya juga menghadapi pernah ada satu kasus suruh saya bimbing untuk seseorang. Saya tahu ini sudah berkeluarga dan mereka diberkati secara Kristen. Nah, kemudian ingin melakukan pernikahan lagi. Memang sudah cerai, anaknya juga udah besar-besar. Ya, udah besar-besar, Pak, saya mau menikah lagi begini-begini. Nah, dengan salah satu pria, laki-laki. Nah, gereja pun juga tidak langsung, oh ya boleh. Nah, salah satu gereja yang diminta syaratnya adalah minta persetujuan dari kedua anaknya. Bisa surat pernyataan bahwa mama diizinkan untuk menikah lagi. Tetapi waktu itu suruh saya yang memberikan bimbingan untuk bimbingan pranikah. Tetapi karena saya pada waktu ini kan saya sebenarnya masuk salah satu hamba Tuhan yang kurang menyetujui adanya pernikahan kembali. Jadi dengan bijak saya terus terang saya berkata, kalau bisa jangan saya bimbing. Karena kalau saya yang bimbing akhirnya saya menyetujui dong secara tidak langsung. Tetapi karena satu lain hal saya serahkanlah, Pak mohon maaf kalau bisa Bapak yang bimbing aja, jangan saya. Bukan berarti saya juga menolak atau bagaimana, tetapi saya harus bijaksana dalam hal ini. Akhirnya ya dibimbinglah sama hamba Tuhan lain. Akhirnya mereka pun diberkati. Nah, setelah diberkati, sekarang kita mau tanya, apakah dengan menikah lagi, dengan kepuasan seks yang dicapai, yang didapat, apakah menjamin kebahagiaan juga? Nah, itu kan juga harus menjadi perenungan. Jangan karena orang mau menikah hanya untuk memuaskan libidonya, hasrat seksnya. Kita lihat hamba Tuhan yang besar, Paulus. Paulus itu tidak menikah loh. Paulus itu tidak menikah. Dan dia bisa bertahan. Dia menjadi contoh dan teladan. Kalau Paulus disuruh dia memilih tidak menikah. Dia melayani Tuhan. Kenapa kita kadang-kadang diasumsikan kalau masih muda harus menikah? Kan masih muda. Entah bagaimana dan seterusnya. Nah, itu menjadi persoalan yang sampai hari ini jujur yang kita hadapi sebagai gereja. Mungkin itu tergantung kedewasaan seseorang kali ya Pak Kasan ya. Kedewasaan rohani kita memandang sesuatu ya. Pak, sorry Pak, saya balik lagi Pak sedikit. Andai kata nih Pak, kejadian dia ditinggal gitu Pak. Lagi sayang-sayangnya, bukan. Maksudnya ditinggal, suaminya nggak ada kabar. Cintanya. Gitu. Akhirnya itu termasuk perceraian atau gimana tuh ya? Itu kira-kira kalau gitu boleh nggak tuh? Nah, bukan boleh ya. Itu gimana ya? Harus gimana itu orang-orang seperti itu ya? Cuman ditinggal aja gitu. Iya nggak ada kabar. Nggak dicerai. Ke laut atau gimana ini? Soalnya menarik nih karena di agama di agama seberang ada ketentuan kalau 3 tahun apa 5 tahun itu udah secara hukum itu akan bercerai. Nah kita kan nggak ada ya Pak ya? Ya kita gimana tuh ya? Kita Pak, gimana tuh Pak? Oh ditinggal aja gitu tiba-tiba 2 tahun 3 tahun aja hilang aja nggak ada kabar. Memang di dalam salah satu doktrin gereja, jujur dia tidak menghendaki perceraian dengan alasan apapun. Tetapi untuk kasus-kasus ini, itu diizinkan terjadinya perceraian. Apalagi suaminya sudah berselingkuh, tidak pulang bertahun-tahun, hilang kemana. Nah, dalam kasus ini akhirnya diizinkan untuk pernikahan. Inilah yang kadang-kadang disebut di dalam oleh gereja Tuhan itu menurut salah satu tokoh yang hebat itu yang kita kenal Eka, Bapak Eka Dharma Putra dengan istilah jahat tapi apa boleh buat. Jadi perceraian itu adalah suatu tindakan jahat, buruk dan berdosa. Tetapi apa boleh buat karena kondisi tertentu hal itu mungkin dilakukan. Namun perlu digarisbawahi pernikahan itu harus dijaga kelangenannya sampai maut memisahkan yang boleh memisahkan. Kalau akhirnya perceraian dilakukan karena kasus istimewa
Ya kan? Itu kan kasus khusus. Hal ini dipandang sesuatu yang jahat, buruk dan berdosa. Nah, ini kita harus lihat kasusnya. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tentu pernikahan yang ideal ini tidak mungkin terwujud dengan kondisi dunia yang jatuh. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, menyelamatkan manusia yang berdosa, kemudian manusia diubah menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, sehingga pernikahan yang ideal itu bisa terwujud. Makanya 1 Timotius 3, Paulus selalu menasehatkan kepada orang yang mau menjabat sebagai diaken atau penaptua harus memiliki nama baik, istri dari satu orang, menjadi teladan, bukan pemabuk atau peminum dan seterusnya. Ini seharusnya hal yang dimungkinkan terjadi di dalam kehidupan gereja masa kini. Saya jadi ingat ada cerita, ada teman, orang tuanya berpisah. Sebenarnya nggak berpisah benar seperti yang diceritakan Bro David. Mamanya ditinggal, Pak. Jadi papanya menghilang aja gitu. Lebih dari 10 tahun benar-benar menghilang, entah kemana gitu. Dan mamanya bertahan dalam kesendiriannya untuk membesarkan anaknya ini. Sampai anaknya lulus sekolah, tiba-tiba papanya pulang dalam kondisi sakit. Itu klise. Saya pasti bapak ini pasti sering dengar lah. Kita semua pasti sering dengar cerita ini kan. Tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar. Tapi yang perlu digarisbawahi seperti yang Pak Kasan tadi bicara, mungkin bahwa mamanya ini dalam kesendiriannya ya tetap sendiri aja. Emang yang mau dicari apa gitu kan? Kembali lagi aja kepada Tuhan, membesarkan anaknya sekuat tenaganya dan percaya aja. Ini semua kan pasti udah di tangan Tuhan. Begitu ya Pak ya Kak? Iya, pasti Tuhan memberikan kekuatan dah. Ya, karena ini banyak kasus yang ini terjadi. Dan kalau memang menurut saya bisa dalam kesendirian dengan pertolongan Tuhan, untuk apa lagi menikah lagi gitu loh maksudnya. Ya enggak Pak? Ini juga baru-baru ini ada salah satu yang konseling dengan saya. Ini anak Tuhan juga, gereja. Sebenarnya orang ini dari latar belakang non-Kristen, si wanita ini. Sementara pria ini seorang Kristen yang dari kecil. Bahkan dari suku tertentu yang sudah Kristen dari kecil. Mungkin dalam hal ini saya tidak boleh menyebutkan nama sukunya. Tetapi suaminya ini suatu kali mendapat perselingkuhan. Suaminya berselingkuh. Yang Kristen. Yang Kristen ini berselingkuh. Ketahuanlah sama istrinya. Ya kan? Ketahuan sama istrinya, dia terluka. Kok suami saya bisa selingkuh? Apalagi dari keluarga Kristen. Dia merasa kecewa, saya ini bukan dari Kristen loh. Seharusnya kamu yang kasih contoh, memberikan keteladanan tentang pernikahan yang bagus, yang ideal. Tetapi malah berselingkuh. Singkat cerita, dia berselingkuh bukan 1-2 orang, sampai beberapa orang. Tetapi kita bersyukur si wanita ini bisa kuat. Kenapa? Karena mengenal pengajaran SK, suara kebenaran. Mengenal Injil yang benar. Dengan pengajaran yang diajarkan oleh GSKI ini, yang selalu dikemukakan, menikah atau tidak menikah sama sekali bukan masalah. Punya anak, tidak punya anak, tidak menjadi masalah. Sekarang fokus kita, kiblat kita, dunia akan datang. Sampai suaminya melalui pengacaranya, dia termasuk orang top. Saya nggak boleh sebut, termasuk orang top. Kalau dia tidak bertobat, dia sudah ingatkan istrinya, Papa kalau tidak berubah, Bapak itu nanti disentil Tuhan. Benar, dia disentil Tuhan, jabatannya diturunkan. Si suaminya itu Pak? Nah, diturunkan. Tadinya menjadi orang hebat, sering muncul di media massa dan seterusnya. Karena dia begitu, akhirnya ditempatkan, tetap ada posisi tapi udah jauh. Nah, tapi sampai melalui seorang pengacara, digugat, suruh istrinya tanda tangan cerai. Tapi istrinya dengan integritas, dia nggak mau bercerai. Saya terus sampai saya bilang, Bu tetap kuat ya,
Tuhan pasti menolong. Saya percaya suatu hari ibu memiliki hal yang luar biasa. Ibu memiliki kemantapan. Mungkin di antara 1 juta, ibulah wanita yang hebat. Memang ibu merasa terluka, tetapi ini merupakan hal yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ibu. Ada hal yang Tuhan ubah, yang ibu bisa mengampuni suami begitu rupa karena pengajaran ini. Nah, jadi pengajaran kebenaran firman Tuhan yang kita dapat sebenarnya memberikan kekuatan. Bukan masalah bercerai, menikah lagi atau tidak. Tetapi balik lagi pemahaman kita. Kalau kita menikah buat apa? Tidak menikah buat apa? Nah, itu harus menjadi persoalan yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Toh kalau kita menikah bercerai lagi seperti yang saya saksikan buat apa? Lebih baik kita tidak menikah. Tapi kita bisa berjuang membesarkan anak-anak seperti yang tadi Bu Tamara sampaikan. Itu jauh lebih besar. Kemudian suaminya balik, kita bisa merangkul. Halo Papa, bagaimana? Bapak yang tadi bejat, saya percaya dia akan tersungkur di kaki istrinya. Ma, aku bertobat. Mama yang menyelamatkan aku. Nah, inilah memang tidak mudah. Kalau ada wanita-wanita seperti ini 100, waduh, kita bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, inilah harapan kita sebagai gereja Tuhan. Ayo kita kembali kepada pernikahan yang benar. Pada konsep yang benar, pernikahan Jadi cuma sebenarnya perceraian itu langkah benar-benar kalau bisa sih jangan ya. Ya, tapi Jadi kita Pak Kasan, berjuang dulu. Pak Kasan pernah cerita gara-gara masa pandemi, angka perceraian Kristen pun meningkat ya Pak ya? Justru saya juga di dalam penelitian saya berkaitan dengan penulisan tesis saya. Saya sama salah satu dosen penguji. Pak, coba selidiki. Apakah di dalam masa pandemi COVID-19 ini angka perceraian menurun atau meningkat? Saya juga nggak bisa menjawab tanpa data yang benar. Saya disuruh pergi ke pengadilan. Ya kan? Dalam hal ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan data tersebut. Tetapi karena kita puji Tuhan di masa teknologi ini, karena COVID dan seterusnya juga membatasi pertemuan hal itu. Tetapi kita bisa melalui akses ya, di internet ya. Saya kemudian searching dan seterusnya. Ternyata di dalam penelitian saya atau penelitian saya, ternyata di masalah pandemi COVID-19, angka perceraian itu bukannya menurun tapi semakin meningkat. Yang Kristen Pak ya? Kristen, ini saya berbicara tentang Kristen, bukan di agama lain. Saya catat untuk Jakarta Barat ini ada 509 kasus yang masuk ke pengadilan Jakarta Barat yang berkaitan sudah di dalam proses perceraian. Aduh, saya menyedihkan. Itu baru Jakarta Barat. Bagaimana Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Kita bisa membayangkan berapa ribu. Memang keadaan kita tahu di masa pandemi ini ya. Keadaan lagi sulit. Suami istri yang tadinya jarang ketemu, sekarang lu lagi. Nah ini bahaya juga itu ya. Seharusnya kan di masa pandemi ini kita saling menguatkan. Benar gak? Suami di PHK, istri yang bijak, Pa, tetap kuat ya. Mama akan mendampingi. Walaupun ekonomi kita seret, yang tadinya kita makan steak, sekarang jika makan nasi goreng. Tapi bersyukur Pa, kita masih bisa makan. Saya berharap istri-istri juga begitu. Lu kerja. Jangan karena hal ekonomi yang sulit, akhirnya ribut, cerai. Nah inilah, kalau bisa himbauan saya, tolong kata-kata cerai itu jangan mudah diucapkan. Ini merupakan kata-kata yang diharamkan, kalau boleh saya pakai istilah. Ya, jangan berkata aku mau cerai. Justru kalau saya percaya ada wanita-wanita atau istri yang biasa bekerja, suami pendapatannya agak kurang, kemudian istrinya honornya juga berkurang atau dirumahkan,
suami juga jangan sampai lu begini-begini ya, saling menguatkan. Justru itu akan menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga. Ya kan? Keharmonisan rumah tangga itu terjalin. Walaupun kita makan nasi goreng, tapi disertai dengan ucapan syukur, dengan rasa kehadiran Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memelihara keluarga-keluarga yang takut akan Dia. Mungkin kita boleh mengalami goncangan atau stres akibat hal tersebut. Tetapi percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Apalagi kita memiliki integritas di dalam pernikahan. Tuhan pasti pelihara. Enggak mungkin hari ini engkau turun. Ibarat hidup ini seperti gelombang. Ada naiknya, ada turunnya. Inilah dinamika kehidupan manusia. Dan tidak tutup kemungkinan juga yang terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga. Rumah tangga. Dan gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, ayo di masa sulit ini kita ciptakan suasana surgawi di dalam keluarga. Jangan berakhir, udah kita cerai aja lah. Dulu kita hidup susah, sama-sama susah. Memangnya waktu kita menikah sudah langsung kaya, kecuali bagi sebagian besar. Kalau sebagian besar dengan aset yang banyak, apalagi punya deposito, kita nggak pusing. Udah mah kita tidur 3 tahun di ranjang aja mah. Tak usah kemana-mana, deposito kita cukup. Itu kan bagi sebagian besar, kecil. Tapi kalau bagi yang masih berjuang dari nol, kemudian sama-sama naik. Udah, kita apalagi sama-sama baik. Dulu kita kontrak rumah, enggak punya rumah. Sekarang udah punya rumah. Kita bersyukur. Justru suami dalam keadaan begini, jangan istri langsung cas. Udah kerja. Sekarang cobalah mama yang cari kerja dah buat papi dah. Nah, balikin aja begitu. Betul. Daripada ribut ya. Oke. Gimana bro? Gimana? Hari ini seru menjawab lumayan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya yakin memang banyak hal-hal yang jadi pertanyaan dan perdebatan di ranah pernikahan dan perceraian ini. Karena memang ini ranah yang memang kita hadapi setiap hari kan Pak. Cuman sayang sekali Pak Kasan, waktunya terbatas. Kita tidak bisa lebih panjang lagi. Elaborasi kita bisa kita lakukan lain kali mungkin. Siap Pak Kasan. Tapi sebelum kita tutup Pak Kasan, boleh dong ada pernyataan atau sesuatu yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pecinta bincang-bincang Gajah Mada Pak. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Agar melalui program bincang-bincang ini, saya berharap semua konten-konten yang dilakukan diberkati. Secara khusus dalam sesi ini, saya percaya biarlah memberikan pemahaman yang baru bagi kita semua yang sudah diambang perceraian. Coba pikirkan lagi, coba berdoa lagi. Yang sudah terlanjur bercerai, ayo perkarakan di hadapan Tuhan, temukan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui sarana apapun yang kita lakukan pada program ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati juga gembala wilayah di tempat ini, gembala sidang sekarang ya, Pak Daniel Apau bersama Pak Santo, bersama kru yang sudah melayani di GSKI Gajah Mada. Harapan saya GSKI Gajah Mada terus menjadi berkat bagi banyak orang dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Kasan bersedia hadir di tempat kita hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya. Tentu, Memang Pak. tadi dikatakan waktunya tidak mencukupi. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi di sesi-sesi mendatang. Nantikan kami terus di dalam perbincangan melalui pernikahan atau perceraian di episode yang akan datang. Haleluya. Amin. Mantap Pak Kasan, mantap. Bapak dan Ibu sekalian, demikian perbincangan kita hari ini dengan Bapak Pendeta Theophilus Kasan yang menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa Bapak dan Ibu sekalian harus sadar bahwa pernikahan yang dijalani atau yang akan dijalani itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi langkah apapun dalam pernikahan, masalah apapun, situasi apapun yang sedang dihadapi, atau bahkan ada pilihan untuk bercerai,
biarlah Bapak Ibu merenung sejenak, berdialog dengan Tuhan dan menyadari bahwa ini semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika Bapak dan Ibu menyadari ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebaiknya tidak diambil langkahnya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaannya untuk terus menyaksikan bincang-bincang GSKI Gajah Mada. Terima kasih dan Tuhan memberkati.